Sistem keamanan lingkungan alias Siskamling ramai dibahas usai marak kerusuhan massa beberapa waktu lalu. Praktik pengamanan swadaya yang sudah berusia lebih dari 40 tahun itu kembali digencarkan. Bahkan ada surat edaran dari Mendagri agar RT/RW segera mengaktifkan Siskamling. Kata Siskamling ramai dibahas, terutama usai Wapres Gibran tiba-tiba belusukan ke pos ronda di Kembangan dan Pesanggerahan Jakarta Barat beberapa hari usai kerusuhan massa. Sambil menyerahkan bantuan alat senter, alat pemanas hingga teh dan kopi saset, Gibran meminta warga kembali aktif ngeronda menjaga lingkungan. Menurut Gibran, Siskamling perlu diaktifkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di komplek permukiman. Di Indonesia, praktik pengamanan swadaya Siskamling era modern sudah dilakukan sejak tahun 80-an alias sudah berusia 40 tahunan. Namun seiring waktu, terutama di perkotaan, praktik Siskamling kerap tak bisa terrealisasi digantikan petugas keamanan yang dibayar swadaya oleh warga. Namun pasca kerusuhan, Siskamling dirasa penting. Mendagri Tito Karnavian bahkan membuat surat edaran khusus berisi 3 poin, yaitu tingkatan peran Satlinmas, mengaktifkan Siskamling dan pos ronda, serta membuat pelaporan berbasis digital. Di situasi kondisi saat ini yang mungkin lagi agak kurang baik gitu ya, jadi tentunya kegiatan Siskamling itu sangat bermanfaat dan positif bagi warga juga, tentu selaras dengan hashtag yang saat ini Pemprov adain, Jaga Jakarta. Ya, itu bagus banget ya, pastinya membuat lingkungan kita tuh jadi lebih aman dan membuat warga tuh pastinya juga lebih kompak ya dengan adanya Siskamling ini. Buat keamanan juga kan, lingkungan semua juga sekarang apalagi banyak nih udah berita-berita kayak nggak aman daerahnya apa gimana, jadi diterapin lagi gitu Bang. Masyarakat berharap SE Mendagri soal Siskamling bisa ditindaklanjuti seluruh kabupaten dan kota dan diinstruksikan hingga tingkat RW dan RT. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK kembali memeriksa Ustadz Khalid Basalamah atau KHB terkait dengan korupsi kuota haji dari Kementerian Agama pada tahun 2024. Usai diperiksa selama 7 jam, KHB menyatakan menjadi korban dari agen travel haji yang mendapatkan kuota haji furoda. Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus ditelusuri penyidik KPK. Kemarin penyidik Komisi Anti Rasuah kembali memanggil dan memeriksa selama 8 jam Direktur Pemilik PT Zahro Auto Mandiri Uhutur Khalid Zid Abdullah Basalamah atau Ustadz Khalid Basalamah. Usai menjalani pemeriksaan, Khalid menyatakan dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus dan sudah ada 122 jemaah yang terdaftar. Ia pun diajak PT Muhibah menggunakan visa haji khusus dengan tambahan kuota resmi dari Kemenak. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Atas dasar ini Khalid menyatakan dirinya sebagai korban dari agen travel. Karena seluruh jemaah diiming-imingi pindah dari haji furoda menjadi visa khusus. Sementara itu jubir KPK menyatakan saat ini Khalid Basalamah masih berstatus sebagai saksi fakta selaku pemilik travel haji. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Dan pemirsa, tak puas dengan hasil tes DNA Bareskrim Polri, Lisa Mariana mengajukan tes DNA pembanding. Kali ini Lisa meminta Ridwan Kamil melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di Singapura. Melalui kuasa hukumnya, Lisa Mariana mengajukan tes DNA pembanding di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Lisa beranggapan tes DNA perlu diulang terhadap dirinya, Ridwan Kamil, dan anak Lisa Mariana. Menurut kuasa hukum, permintaan tes ulang itu bukan untuk membantah hasil tes DNA Bareskrim Polri, namun hanya untuk meminta hasil pembanding atau second opinion. Permintaan tes DNA ulang ditembuskan ke Kapolri hingga KPAI. Sebelumnya dari hasil tes DNA Bareskrim Polri, Ridwan Kamil bukan merupakan ayah kandung anak Lisa Mariana. Pemirsa, geger seorang pria tewas terjatuh dari lantai 5 pusat perbelanjaan di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui penyebab tewasnya korban.
diri. Kacau. Oh. Pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 5 area parkir. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa tergeletak di area parkir bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, korban berinisial H berusia 25 tahun. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya pemuda tersebut, apakah bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak pidana. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa CCTV yang ada di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, berbeda dengan Nepal, di Indonesia keterlibatan remaja dan pelajar dalam unjuk rasa menuai kontroversi. Ratusan pelajar ditahan saat unjuk rasa beberapa waktu lalu dan Mendikdasmen bahkan merilis surat edaran melarang pelajar ikut unjuk rasa. Kembali nih beberapa sekolah SMK dan MTS Kota dan Kabupaten Bogor. Ratusan pelajar di Depok, Bekasi, dan Bogor diamankan saat hendak ikut unjuk rasa akhir Agustus lalu. Pelajar datang dari berbagai kota penyangga Jakarta untuk ikut unjuk rasa di DPR bergabung dengan massa mahasiswa. Namun polisi melarang, ratusan pelajar diamankan lalu dikembalikan ke orang tua. Alasannya karena pelajar masih di bawah umur sehingga masuk kategori kelompok rentan yang tidak boleh ikut unjuk rasa. Ya, ada ratusan anak yang berhasil diamankan, dicegah. Diamankan untuk dilindungi, dicegah. Tapi tentunya karena dinamika situasi di lapangan, ada yang dicegah, ada yang tidak tercegah. Ya, aspirasi kan ada berbagai macam cara kan. Sejalan dengan polisi, Kemendikdasmen juga merilis surat edaran menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar mencegah pelajar turun ke jalan atas alasan keamanan. Namun tidak ada kata larangan dalam surat edaran tersebut. Sejumlah pihak bereaksi atas surat edaran Mendikdasmen yang disebut sebagai upaya pembungkaman dan pelanggaran konstitusi. Perwakilan pelajar SMA Kolese Gonzaga menyatakan sikap menolak anggapan siswa SMA tidak boleh ikut unjuk rasa. Kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA, SMK, dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan merujuk pada Konvensi Hak Anak PBB, anak-anak sekalipun memiliki hak untuk menyatakan pendapat termasuk berunjuk rasa. Perlindungan hak anak menyatakan pendapat juga dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak. Maka alih-alih melarang demo, kepolisian seharusnya melindungi setiap pelajar yang ikut unjuk rasa. Tim Liputan iNews melaporkan.